Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah ya teman-teman. Hari ini kita bertemu lagi di Sentra Sosial Budaya pekan ketiga. Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas dengan tema yang sama, yaitu tema manusia ya. Dan subtema organ tubuh luar atau alat gerak dan alat ucap ya teman-teman. Nah teman-teman, Ibu akan menyampaikan pengertian alat gerak. Nah teman-teman, ada yang tahu pengertian alat gerak itu apa? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya pengertian alat gerak. Pengertian alat gerak yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian bergerak dengan cara berjalan. Kemudian mengambil barang dengan tangan. Nah, ini salah satu contohnya bertepuk tangan. Nah, ini salah satu alat gerak ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman. Kemudian ada yang tahu fungsi tangan manusia? Nah, baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Fungsi dari tangan manusia yaitu bagian tubuh untuk menggenggam. Kemudian yang kedua, gerakan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, sebagai sentuhan atau rabaan. Nah, ini ya teman-teman ya, fungsi tangan manusia. Nah, ini nanti akan dibahas lebih rinci di Sentra Sains ya oleh Ibu Upi. Nah, baik teman-teman, karena kita sekarang di Sentra Sosial Budaya, maka Ibu akan menyampaikan pengertian ras. Nah, teman-teman, ada yang tahu pengertian ras itu apa? Ya, pengertian ras yaitu pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik. Nah, ini ya teman-teman ya, pengertian dari ras. Nah, kemudian agar kita apa saja ya ciri-ciri ras? Nah, baik, Ibu Aina akan sampaikan ya ciri-ciri ras. Yang pertama, dari warna rambut, kemudian bentuk rambut, warna mata, bentuk mata, kemudian warna kulit, bentuk tubuh, kemudian bentuk hidung hingga bentuk kepala ya teman-teman. Nah, ini adalah ciri-ciri dari ras ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa bentuk atau wajah manusia di dunia ini berbeda-beda ya. Ada bentuk apa saja teman-teman? Ya, kita bisa lihat ya. Yang pertama, bentuk wajah manusia bulat. Kemudian bentuk wajah persegi. Kemudian bentuk wajah oval. Dan berikutnya bentuk wajah lonjong. Nah, ini adalah bentuk wajah manusia di dunia ya teman-teman ya. Nah, kemudian tidak hanya bentuk wajah saja teman-teman, tetapi bentuk hidung manusia itu juga beraneka ragam ya. Nah, kita bisa lihat teman-teman bentuk hidung manusia. Nah, yang pertama hidung mancung. Nah, boleh teman-teman perhatikan ya. Hidung teman-teman pastinya ada yang mancung, kemudian hidungnya pesek, kemudian juga ada ujung hidung runcing. Dan yang terakhir, ujung hidung bulat. Nah, ini adalah keanekaragaman bentuk hidung pada manusia. Nah, kemudian tidak hanya itu saja ya teman-teman. Nah, bahwa jenis rambut atau bulu manusia di dunia itu banyak sekali ya di tubuh kita. Nah, kita bisa perhatikan ya teman-teman. Ada dari rambut. Nah, teman-teman pasti memiliki rambut ya. Kemudian alis. Nah, kemudian bulu mata, kumis. Nah, ini
kalau ayahnya memiliki kumis, kemudian jenggot, kemudian masih banyak bulu lainnya ya. Nah, atau rambut. Nah, itu bulu tangan, bulu kaki, dan masih banyak lainnya teman-teman. Jenis rambut atau bulu manusia di dunia. Nah, baik teman-teman. Kita akan beranjak ke keragaman budaya di Indonesia. Nah, apa saja ya keragaman budaya di Indonesia? Ada yang tahu? Baik, Ibu Aina akan sampaikan ya. Nah, bahwa keragaman di dunia, mohon maaf, keragaman di Indonesia itu beraneka ragam ya kebudayaannya ya teman-teman. Kita bisa lihat dari rumah adat, kemudian pakaian adat, kemudian lagu daerah, kemudian tarian adat. Nah, ini ya teman-teman, banyak sekali beraneka ragam kebudayaan khas di Indonesia. Masya Allah ya. Nah, apa saja salah satu contohnya? Ya, salah satu contohnya adalah beragam rumah adat di Kalimantan. Nah, kita bisa lihat teman-teman, di sini ada rumah Lamin. Nah, ini di Kalimantan Timur. Kemudian yang kedua, ada rumah Banjar, Bubungan Tinggi. Nah, ini di Kalimantan Selatan. Nah, kemudian di Kalimantan juga masih banyak ya rumah adat yang beraneka ragam. Nah, seperti Kalimantan Tengah, kemudian Kalimantan Utara. Nah, kita bisa lihat ya bahwa rumah di Kalimantan Tengah itu bernama rumah Betang. Nah, kita bisa lihat ya rumah Betang di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian itu juga ada rumah di Kalimantan Utara. Nah, bernama rumah Balayo. Mohon maaf, bernama rumah Baloy Tidung. Nah, ini di Kalimantan Utara ya teman-teman ya. Nah, Masya Allah, ternyata banyak sekali beragam budaya di Kalimantan. Nah, salah satu contohnya adalah rumah. Nah, kemudian tidak hanya itu saja teman-teman ya. Nah, di sini juga ada rumah Istana Kesultanan Pontianak. Nah, kita bisa lihat ya bahwa banyak sekali keanekaragaman rumah di Kalimantan. Nah, ini salah satu contohnya adalah Kalimantan Barat. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian tidak hanya rumah saja ya teman-teman yang beraneka ragam. Nah, tetapi agama juga beraneka ragam ya. Ada agama apa saja di Indonesia? Ya, benar. Ada agama Islam. Kemudian ada agama Kristen Protestan. Kemudian yang ketiga, ada agama Katolik. Nah, tidak hanya itu saja ya teman-teman, bahwa agama di Indonesia itu juga ada agama Hindu. Kemudian ada apa lagi teman-teman? Ya, ada agama Buddha. Dan yang terakhir ada agama Konghucu. Nah, Masya Allah ya, ternyata di Indonesia sendiri banyak sekali keanekaragaman budaya di Indonesia ya. Nah, seperti rumah yang tadi sudah Ibu Aina sampaikan ya, banyak sekali keragaman-keragaman di Indonesia. Nah, semoga apa yang Ibu Aina sampaikan teman-teman dapat mengerti ya dan memahami. Baik, Ibu akan menyampaikan tugas pekan ini. Nah, yang pertama, teman-teman menggambarkan satu rumah adat di Kalimantan. Boleh nanti teman-teman misalnya contoh menggambar rumah Betang. Nah, itu di mana rumah Betang? Di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian boleh juga menggambar rumah Lamin. Di mana rumah Lamin? Di Kalimantan Timur. Nah, itu ya nanti boleh teman-teman menggambar satu rumah adat di Kalimantan.
Kemudian tugas yang kedua, menuliskan 2 rumah adat di Kalimantan. Kemudian tugas yang ketiga, menuliskan 2 agama di Indonesia. Nah, itu ya teman-teman untuk tugas pekan ketiga hari ini. Baik teman-teman, semangat terus belajarnya. Semoga Allah mudahkan. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semua.